Ini pujian kami yang kami haturkan kehadiran-Mu ya Bapa. Dan ini adalah deklarasi kami bahwa sekali Yesus tetap Yesus. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami Tuhan,
Kami menetapkan hati kami untuk kami terus menyembah kepada-Mu Tuhan. Ketika Engkau ada selalu menyertai kami dalam kesusahan kami, dalam kekurangan kami, dalam kelimpahan kami. Engkau ada bersama dengan kami. Engkau selalu hadir bersama dengan kami. Kami tidak pernah kekurangan Engkau. Kami tidak berkekurangan kepada-Mu Tuhan. Engkau yang telah berjanji kepada kami ya Tuhan, bahwa Engkau akan membawa kami kepada rumput yang hijau, kepada air yang tenang ya Tuhan, untuk membawa kami kepada keberkatan Allah yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Keajaiban-Mu terjadi atas kehidupan kami. Keajaiban-Mu terjadi atas kehidupan kami. Keajaiban-Mu terjadi atas kehidupan kami Tuhan. Dan kami katakan selalu ya Bapa, sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Ini ketetapan hati kami Tuhan, dan ini adalah keputusan kami. Walaupun dunia mengatakan kami bodoh, walaupun dunia mengatakan bahwa kami lemah, tapi kami tidak peduli dengan perkataan manusia itu Tuhan. Karena kami selalu mendengar apa kata-Mu tentang kami ya Bapa. Kami selalu mendengar apa kata firman-Mu kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Pujian penyembahan kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, menjadi dupa yang harum, dan Kau menciumnya ya Bapa, dan Kau disenangkan atas pujian penyembahan kami ini Bapa. Kami tahu penyembahan kami bukan dari fisik kami, bukan dari tubuh kami saja, bukan dari akal pikiran kami saja Tuhan, tapi hati kami yang menyembah kepada-Mu Tuhan. Hati kami yang menyembah kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Sebentar kami mau duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau belajar tentang kebenaran firman-Mu Tuhan. Biar firman ini menjadi kekuatan bagi kami, menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan, mengkoreksi hidup kami Tuhan, mereparasi kehidupan kami Tuhan, sehingga hidup kami terus dibenarkan ya Tuhan, terus dikuduskan dan terus dikuduskan ya Bapa, sehingga kami sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Urapi kami semua Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biar hamba-Mu yang menyampaikan dan anak-anak-Mu yang mendengar, semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita sama-sama katakan Shalom saudara. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini saudara? Luar biasa. Semuanya baik? Semuanya sehat? Sehat walafiat? Puji Tuhan saudara. Katakan kanan kirinya, saya sehat walafiat. Haleluya. Nah saudara, hari ini kita akan belajar. Ada satu tema yang akan kita pelajari bersama, yaitu tentang mengucap syukur. Saudara, tema-tema seperti ini seringkali dikhotbahkan, seringkali diceritakan di dalam komsel-komsel kita saudara, tentang mengucap syukur. Betul saudara? Dan saudara juga udah berapa kali selama saudara jadi orang Kristen, saudara udah sering kali mendengar kata-kata mengucap syukur saudara. Nah saudara, kenapa saya mengambil tema seperti ini? Karena sering kali kita gampang mengatakan, ya udah lu mengucap syukur aja. Betul saudara ya? Ketika kita melihat sahabat kita dalam masalah, dalam pergumulan hidupnya, udah lu mengucap syukur aja. Itu gampang sekali kita mengucapkan itu saudara. Tetapi permasalahannya, ketika permasalahan itu ada di pihak kita, ketika pergumulan itu ada di pihak kita, apakah kita masih sanggup untuk mengucap syukur saudara?
Pada waktu saya teraniaya, pada waktu saya disidang, pada waktu saya dibuang oleh orang tua saya karena sebuah keyakinan yang tadinya sama sekarang berbeda, saudara. Itu saya dibuang oleh orang tua saya. Saya tinggal di emper-emper jalan, saya menjadi pemulung pada waktu itu, saudara. Jadi model begini pernah jadi pemulung juga. Haleluya. Pada akhirnya saya mengalami sesuatu yang pernah diceritakan orang, bahwa ikut Yesus itu penuh dengan pergumulan, tapi hadiahnya surga. Amin, saudara. Ikut Yesus itu bukan murahan. Ikut Yesus itu mahal harganya, saudara. Betul? Amin. Kenapa? Hadiahnya, rewardnya itu surga. Bukan rantang, bukan kulkas, saudara, tapi hadiahnya surga. Itu sebabnya Alkitab mengatakan ketika kita mau mengikuti Yesus, ada 3 syarat yang Yesus ajukan kepada kita. Yang pertama pikul salib, yang kedua sangkal diri, yang ketiga ikut Yesus, saudara. Kenapa ikut Yesus di urutan nomor 3 ini, saudara? Orang yang mau mengikut Yesus, dia harus siap sangkal dirinya, dia harus siap pikul salibnya, saudara, baru dia layak ikut Yesus. Kalau dia mau ikut Yesus tapi gak mau pikul salib, gak mau sangkal diri, maka Alkitab mengatakan tidak layak ikut Yesus Tuhan. Amin, saudara. Kenapa? Karena ikut Yesus itu kita dihina sama dunia. Alkitab jelas mengatakan, karena namaku kau dihina, karena namaku kau dibuang. Dan itu terjadi dalam kehidupan saya, saudara. Ketika saya dibuang, ketika saya dihina, saudara, dicaci maki, dibilang kafir lah, dibilang murtad lah, apakah saya harus marah-marah sama mereka? Yang saya ambil keputusan adalah saya mengucap syukur. Amin. Saudara, kalau hari ini, kemarin-kemarin itu saudara saya nggak mengucap syukur, kita nggak ketemu di sini, saudara. Kenapa? 6 tahun saya di pondok pesantren, saya dididik dalam tarbiyah Islamiyah saya, saudara, dalam pendidikan Islam saya. 6 tahun saya dididik untuk saya diajar bagaimana mensyiarkan Islam, saudara. Sebuah keyakinan yang sangat kuat yang saya yakini pada saat itu, saudara. Tapi ketika Yesus hadir, semuanya harus dirombak. Dari masa kecil saya sudah dididik secara Islam, saudara, dengan kuat. Tapi pada waktu Yesus datang kepada saya dalam pengalaman perjumpaan pribadi dengan saya, Tuhan, saudara, itu semuanya harus dirombak. Memang agak sepele juga, saya sudah gila. Tapi saya harus mengucap syukur pada waktu itu, saudara. Amin. Saya gak boleh bersungut-sungut, saya gak boleh berkeluh kesah. Yang saya ambil keputusan adalah saya harus mengucap syukur, walaupun keadaan tidak baik dalam kehidupan saya. Walaupun keadaan tidak harus mengucap syukur, harusnya mengeluh, harusnya berkeluh kesah, tapi pada waktu itu saya mengambil keputusan mengucap syukur. Emang gak gampang, saudara. Kita ngomong sama tetangga kita udah mengucap syukur aja dong, gitu kan? Karena tetangga kita namanya Item gitu ya. Udah mengucap syukur aja, gampang kita ngomong begitu, saudara. Tetapi ketika kita disakiti, harga diri, wah ini kalau bicara udah mulai harga diri, ini udah urusannya repot nih, saudara. Gue gak terima, kenapa? Gue dihina, gue dicaci maki di depan umum, sehingga semua tetangga tahu, waduh, bahwa gue tukang utang. Haleluya. Gue gak terima, walaupun dia memang punya utang, saudara. Tapi ketika dilecehkan, dihina di depan umum, harga diri, waduh. Lalu ada orang Kristen datang, ucap syukur. Iya, memang lu gampang bilang ucap syukur, tapi ketika lu ada di pihak seperti gue ini, apakah masih sanggup untuk bisa mengucap syukur, saudara? Apalagi udah bicara penghinaan, keluarga gue dihina, suami gue dihina, anak gue dihina, harga diri. Ini kalau udah main harga diri udah repot nih urusannya, saudara. Harus perjanjian lama harus dimunculkan kembali kan. Gigi ganti gigi, darah ganti darah, nyawa ganti nyawa.
hina akan dilawan dengan hinaan juga. Wah, luar biasa kan. Tapi di sini enggak. Di sini orang baik semua. Kelihatan mukanya saudara. Amin saudara. Di sini adalah orang-orang yang selalu mengucap syukur dalam segala hal. Kelihatan dari muka-mukanya saudara. Karena orang yang mengucap syukur itu mukanya selalu ceria. Pernah melihat orang bersungut-sungut? Pernah melayani orang yang kepahitan saudara? Pernah melayani orang yang mati bunuh diri saudara? Pernah. Saya pernah ngalamin kayak gitu dan mukanya kadang bagus. Dua-duanya jelek. Kan gak bagus begitu saudara ya. Jadi saudara ingat-ingat ya, kalau saudara menjelang kematian saudara, kan biasanya kita tahu dong. Gue udah dijemput nih kayaknya sama kuda putih, sama naga hitam. Wah, naga hitam dari mana ini saudara? Wah, ada kereta kencana. Wih, biasa Bang Yesus pakai kereta kencana sebenarnya. Ya, tapi orang yang mau meninggal itu pasti tahu ketika dia udah berjemput. Ingat, ketika kita mau meninggal, senyum. Bagus dilihatnya saudara, amin. Yang datang ngeliat mayat kita juga senang. Ih, matinya keren loh, senyum loh. Jarang-jarang orang mati kayak gini modelnya nih. Betul sudah ya? Jadi ingat-ingat ya, katakan kanan kirinya, ingat kalau mati. Haleluya. Ya nanti giliran lah siapa duluan ya. Kita nggak tahu. Pokoknya gini. Ada anak muda bilang, Pak, udah ya rambutnya putih-putih aja dulu deh. Sudah. Gak ada yang bisa kayak gitu. Sudah, kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Coba tengok kanan kirinya, kasih salam-salam lah. Karena kalau bicara mati-mati ini kematian dia agak ngeri-ngeri. Sudah ya? Sudah? Udah kanan kiri udah salaman? Sudah ya? Siapa tahu itu jabatan yang terakhir. Ya kita nggak tahu saudara. Siapa tahu itu jabatan tangan yang terakhir. Siapa tahu itu senyuman yang terakhir. Kita nggak tahu umur kita. Saya juga nggak tahu kenapa saya jadi orang Kristen ya saudara. Emang punya cita-cita. Nanti kalau lulus pondok pesantren mau jadi pendeta. Emang ada kayak gitu. Tapi nggak tahu jalannya Tuhan saudara. Amin. Kita buka di dalam kitab Lukas 17 saudara. Kita akan belajar dari kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19 saudara. Saudara, kitab Lukas 17 ayat 11 sampai dengan 19. Apa perikopnya? Perikopnya. Judulnya. Kenapa orang kusta? Ada berapa jumlah orang kusta? 10, oke. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan apa? Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui Yesus. Tetapi mereka tinggal berdiri agak jauh. Kenapa? Karena orang kusta itu orang terkutuk, saudara. Ini penyakit terkutuk. Ya. Makanya orang kusta yang 10 orang ini tahu dia, jangan dekat-dekat Yesus karena kami adalah terkutuk. Kami adalah orang-orang yang sakit terkutuk, saudara. Jadi pemahaman orang Yahudi pada waktu itu, orang kusta itu harus diasingkan. Gak boleh bersandingan dengan orang-orang normal dan sehat, saudara, gak boleh. Karena orang kusta itu adalah orang penyakit terkutuk, penyakit najis, dan penyakit menular. Makanya gak boleh disatukan dengan orang-orang yang sehat dan normal, saudara. Betul? Makanya orang kusta ini tahu, dia dari jauh tuh udah melihat Yesus, saudara. Lalu mereka berteriak apa? Yesus guru. Teriaknya gimana? Ayat 13 bilang apa? Dan mereka berteriak. Bagaimana teriaknya? Ini orang sakit loh. Orang sakit butuh kesembuhan.
lapar? Pernah lapar banget? Lalu melihat warteg, walaupun saudara nggak suka dengan aromanya warteg itu gimana gitu saudara ya, tapi saudara makan juga kan? Makannya lahap atau biasa aja? Nasinya nasi apa tuh namanya, nasi apa? Nasi raskin kayaknya. Nggak ada kayak gitu saudara. Mau raskin kayak mau apa kayak aja, yang penting perut isi dulu. Nanti baru ngomong kurang asik makanannya. Udah kenyang. Kenapa? Karena orang yang seperti ini adalah orang sakit ini adalah butuh kesembuhan saudara, butuh pemulihan. Maka teriakannya beda. Yesus, Guru, ya kan? Apa katanya? Kasihanilah kami. Kan dari jauh dibilang. Nggak ada. Yesus, Guru, kasihanilah kami. Orang dari jauh kok. Betul saudara ya? Yesus, Guru. Katanya siapa? Yesus, Guru. Kenapa? Kasihanilah kami. Mereka nggak minta kesembuhan. Mereka butuh dikasihani. Kasihanilah kami. Artinya apa saudara? Orang yang sakit butuh dikasihani, dijemur, gitu saudara ya. Saudara pernah sakit? Pernah? Dijemur? Tapi ada yang sakit, lu jangan dijemur-jemur, gue merepot, ngurusin. Tapi yang namanya gereja itu kan harus menjenguk orang sakit itu saudara, amin. Jadi pada waktu dijenguk kan senang itu, diperhatiin, dipeduliin, disayangin saudara. Karena semua manusia butuh disayangin, dihargai. Walaupun sakit kayak gini gue didatangin. Betul saudara ya? Walaupun suami gue gak pernah nengokin gue, ada kepala gue yang nengokin. Aduh seneng banget, ada ibu kepala gue yang sayang-sayang gue. Senang gak saudara? Udah gitu mereka datang dengan tidak tangan hampa lah. Gue seneng banget mereka bawa sate kesukaan gue. Habis makan sate gue makan durian, mereka baik banget. Lu celamitan apa saudara? Betul saudara ya? Nah, ayat 14 itu bilang begini. Lalu Yesus memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tanpa mereka ketahui, tanpa mereka rasakan, ternyata mereka sudah. Pada waktu itu apakah Yesus berdoa untuk mereka? Tumpang tangan untuk mereka? Atau biru-birunya menyembuhkan? Ada? Hari ini kau sembuh. Ada Yesus bilang begitu? Yesus hanya memandang. Makanya dikatakan lalu ia memandang mereka. Bayangin pandangan Yesus aja menyembuhkan. Itu kerennya Yesus saudara. Nggak ada yang model-model kayak begitu. Di sini ada yang masih pacaran? Yang lagi pacaran ada? Dipandang sama pacarnya, pandanganmu luar biasa, memulihkan hati. Saudara pernah dipandang sinis? Pernah ya? Lalu apa yang saudara bilang? Najis. Itu saudara ya? Itu ada orang yang dipandang sinis saudara, tapi ketika dipandang dengan senyuman, orang juga senang saudara, betul ya? Yesus hanya memandang mereka dan terjadi kesembuhan. Kadang-kala ketika kita memandang seseorang, orang itu senang. Kita nggak usah berkata-kata saudara, tapi dengan pandangan kita yang penuh dengan kasih saudara, orang itu dipulihkan. Amin. Sama seperti Yesus nih, orang itu menjadi tahir. Saudara, tahir artinya tahu tahir? Sembuh, bersih dari segala kotorannya, kudus kembali saudara, itu tahir.
Saudara tahu Erick Thohir? Tahu. Nah, Erick Thohir itu artinya Erick yang bersih, yang kudus, yang suci. Makanya saudara kalau punya anak namanya Thohiruddin aja. Atau Matthew Tahir lah gitu kan. Haleluya. Nah saudara, itu yang terjadi saudara. Mereka disembuhkan. 15. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa dia telah sembuh, apa yang dilakukan? Nyari. Dengan suara pelan atau nyaring? Nyaring. Saudara kalau tadi nyanyi, bagus gak? Saudara kedengeran suaranya. Kenapa? Karena ada rasa syukur yang saudara naikkan. Gua gak bisa ngebalas apa-apa lagi. Betul saudara ya? Emang duit saudara bisa ngebalas kebaikan Tuhan? Kagak bisa. Betul saudara? Walaupun ada uang susu lah pada waktu lamaran. Ini uang susu, uang tete, gak bisa ngebales kebaikan mama. Betul gak saudara ya? Mau 1 miliar kah, mau apakah, gak bisa. Yang orang tua berikan adalah sebuah kehidupan yang tidak akan pernah habis saudara. Yesus pun melakukan itu saudara. Ini orang yang sakit kusta, dia tahu bagaimana dia harus datang kepada Yesus, berterima kasih kepada Tuhan saudara. Dengan suara yang nyaring, mungkin dia sambil jingkrak-jingkrakan, haleluya, gitu kan. Kenapa? Saudara pernah sakit kanker stadium 5 yang harusnya udah mati? Pernah yang harusnya udah mati? Ada di sini. Oke, yang saudara alamin sakitnya tuh kayaknya, aduh, gue udah gak sanggup lagi. Pernah? Atau saudara gak pernah sakit? Luar biasa loh di sini loh, jemaatnya gak pernah sakit. Berarti sehat semua ya. Puji Tuhan. Ya oke lah, kalau saudara gak pernah sakit, saudara pernah disakitin hatinya? Pernah kepahitan? Ya tuh. Lalu ketika dipulihkan hidupnya, saudara senang apa enggak? Dengan suara yang nyaring, saudara ngomong haleluya. Ini yang dilakukan saudara. Ayat 16-nya, lalu dia datang kembali kepada Yesus, memuliakan Yesus dengan suara yang nyaring. Kemudian apa? Dia tersungkur di kaki Yesus saudara. Dan dia apa? Mengucap syukur kepadanya. Siapa orang itu? Orang Samaria adalah orang yang tidak kenal Yesus. Di Israel Utara itu ada namanya Gunung Gerizim. Disitulah tempat penyembahan orang-orang Samaria. Saudara pernah dengar cerita tentang Yesus berjumpa dengan perempuan Samaria di sumur Yakub? Lalu Yesus bilang apa? Ada waktunya engkau tidak lagi menyembah gunung-gunung itu, karena akan tiba waktunya penyembah-penyembah yang benar dalam menyembah, dalam kebenaran, dalam roh, saudara. Betul saudara ya? Kenapa? Karena Yesus tahu orang Samaria itu penyembah berhala, nyembahin gunung. Saudara pernah nyembah gunung? Gak pernah kan? Injek gunung udah pernah? Pernah gunung sehari. Saudara injek terus itu gunung sehari. Gak perlu disembah itu gunung saudara. Kalau orang Samaria itu penyembah gunung saudara. Tapi orang yang penyembah gunung ini dia tahu bagaimana dia cara berterima kasih kepada Tuhan ketika dia disembuhkan saudara. Makanya dia mengucap syukur kepada Tuhan yang begitu dahsyat saudara. Amin. Saudara, hari ini kita adalah orang yang menyembah Yesus. Dan saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Katakan amin. Siapa di sini yang percaya bahwa Yesus itu penguasa langit dan bumi? Penguasa kehidupan saudara. Yang melukis cakrawala, melukis kehidupan saudara, yang selalu ada dalam kehidupan saudara. Itu sebabnya dia dikatakan Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita saudara. Amin. Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama saudara, karena kita ini harus sadar diri dan tahu diri. Katakan kanan kirinya tahu diri. Berapa banyak mujizat
banyak yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, saudara. Dan berapa banyak pula kita mengucap syukur kepada Tuhan. Betul, saudara? Berapa banyak keajaiban-keajaiban yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, saudara. Berapa banyak pemulihan-pemulihan, kesembuhan demi kesembuhan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak terobosan demi terobosan yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Berapa banyak berkat yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita mengucap syukur dalam hal itu semua, saudara? Saudara, kita jangan sampai kalah sama orang Samaria yang gak kenal Yesus, saudara. Ketika dia disembuhkan, dia tahu diri. Dia tahu diri, saudara. Jangan seperti 9 orang yang disembuhkan itu. Makanya Yesus bilang begini, ayat 12-nya, ayat 17. Lalu Yesus berkata, bukankah, ini Yesus jadi bingung, saudara. Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah sembuh? Menjadi tahir. Ya betul ya? Yang 9 orang kemana? Coba tanya kanan kirinya, yang 9 orang kemana? Atau jangan sampai begini, saudara. Kita adalah bagian dari 9 orang itu yang sudah disembuhkan, yang sudah ditahirkan, nggak tahu diri. Oh, yang penting gue sembuh, yang penting gue udah tahir, ya udahlah, haleluya. Pokoknya atur Jo, kemana aja kita mau berangkat, saudara. Tanpa mengerti bagaimana kita harus mengucap syukur, saudara. Itu sebabnya saya katakan tadi, berapa banyak berkat Allah yang sudah kita terima. Berapa banyak keajaiban, mujizat, terobosan yang sudah kita terima. Mana ucapan syukurnya? Ya pas sudah ucap syukur. Ucap syukur itu ada ekspresinya. Ekspresinya dari penyembahan itu berbeda, saudara. Orang yang sudah mengucap syukur. Makanya worship leader itu sebenarnya gak perlu capek-capek. Angkat tangannya, saudara. Kita bangkit berdiri, saudara. Duduk, saudara, duduk. Gak perlu begitu, saudara. Orang yang sudah mengucap syukur tahu bagaimana Tuhan luar biasa kebaikannya dalam kehidupan kita. Gak perlu disuruh bangkit berdiri, angkat tangannya. Disuruh angkat tangan. Begini modelnya, ini mah setengah tiang, tangan tiang sudah. Angkat tangannya. Gak perlu disuruh. Si orang Samaria ini, saudara, dia gak perlu dikomando, betul, saudara? Gak ada komando, gak ada worship leader pada waktu itu. Lu udah disembuhkan. Gak ada, saudara. Dengan sendirinya bahwa dia tahu diri bahwa aku sudah disembuhkan, dia kembali kepada Yesus dengan suara yang nyaring. Amen. Dengan gegap gempita, dengan semangat. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Aku disembuhkan. Jadi gak usah malu-malu untuk lompat-lompat. Yes. Ini gereja hidup, bukan gereja mati. Kita bangkit, berdiri. Saudara dulu kembali. Nggak boleh telok kanan, telok kiri, dengar semua. Betul, saudara ya? Pernah ngalamin gereja kayak gitu? Capek rasanya. Datang sama, pulang sama. Atau pulang stres. Gue bingung tadi khotbahnya pusing. Makanya aliran Pentakosta, karismatik, itu aliran pembaharuan di dalam kekristenan itu beda gayanya, saudara. Amin. Jangan kalah sama orang Samaria. Sekarang itu udah ada nih namanya Kristen Muhammadiyah. Jangan salah, saudara. Sekarang udah ada Kristen Muhammadiyah nih. Udah beredar. Muncullah yang namanya Kristen progresif. Hati-hati, saudara. Kalau kita udah gak mulai mengucap syukur, pokoknya intinya gini. Siapa yang gak mengucap syukur, hidupnya penuh bersumutan, hidupnya penuh dengan bersungut-sungut dan keluh kesah, dia sedang kena kusta dan belum ditahirkan. Coba tengok kanan kirinya. Ya tengok aja, jangan bilang lu kena kusta ya. Nanti suami istri di rumah, kalau suaminya udah mulai bersungut-sungut atau istrinya udah mulai bersungut-sungut, hati-hati kusta.
memakan semua syarat-syaratnya saudara dengan penyakit-penyakit itu saudara. Karena bakteri kan ini saudara. Bakteri yang ada di dalam tubuhnya saudara, yang akan memakan semua tubuhnya, mulai dari kuku, lalu jari-jari hilang, tambah satu lagi jari kuku, jari hilang. Makanya lama-lama begini. Kadang-kadang ada yang begini. Gak bisa ngapa-ngapain kayak gini saudara, nyakar terus semuanya. Pernah ke rumah sakit kusta yang di Tangerang, Sitanala. Ya datanglah ke sana, nengok-nengokin saudara semua. Siapa tahu saudara datang, mereka semuanya tahir kan gitu ya. Oh keren banget nih. Pokoknya gereja ini datang, pemulihan terjadi. Amin saudara. Karena kita ini mengucap syukur, saudara. Orang yang mengucap syukur itu hidupnya pasti ceria. Walaupun ada masalah, yes. Walaupun ada pergumulan, ya. Orang yang tidak kenal Yesus sama orang yang kenal Yesus, orang yang tidak percaya kepada Yesus dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, sama-sama punya pergumulan, sama-sama punya permasalahan. Itu tanda keadilan Tuhan, saudara. Amin. Lu jangan ngaku, wah, gua anak Tuhan, nggak ada permasalahan. Ya Tuhan, ternyata dia sudah mati. Kenapa? Karena orang yang nggak punya masalah dalam hidup ini adalah orang yang sudah mati. Betul? Coba kalau ditanya, siapa di sini yang punya pergumulan? Pasti angkat tangan semua sudah, betul ya? Siapa di sini yang punya permasalahan? Permasalahan, bermacam-macam permasalahan yang kita hadapi. Setiap hari ada masalah, betul ya? Saudara mau kerja keluar rumahnya udah macet, itu masalah. Tinggal bagaimana kita mau bersungut-sungut, mau ngomel-ngomel, atau mau ucap syukur. Betul saudara? Tinggal itu pilihan kita saudara. Amin. Hari ini siapa yang punya masalah? Semua. Punya pergumulan? Mengucap syukur. Kenapa kita mengucap syukur? Tahu diri. Satu orang kusta ini, orang Samaria ini, dia tahu diri. Bagaimana dia harus berterima kasih kepada Tuhan, saudara. Dia tersungkur di kaki. Amin. Ini yang harus kita lakukan dalam hidup ini, saudara. Tahu diri. Sadar diri kita ini siapa. Makhluk yang penuh dosa. Betul saudara ya? Makanya tanah yang saudara injak ini adalah tanah yang tertutup. Siapa di sini yang mau kerja? Di kantoran. Capek kerja. Capek. Lelah. Saudara lelah kerja. Hasilnya sedikit, tenaganya banyak keluar, pikirannya banyak keluar, tapi hasilnya sedikit. Capek saudara, lelah. Itu butuh. Pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan bilang apa? Tanah yang kau injak ini adalah tanah yang terkutuk. Lalu apa dia bilang lagi? Dengan berpeluh, dengan berkeringat, aku akan mencari rezekimu. Capek kan? Siapa di sini yang pernah melahirkan ibu? Pernah melahirkan? Sakit. Tapi anaknya 9. Sakit banget. Tapi anaknya 9. Tapi sakit tapi nikmat. Wah, saudara. Sakit pada waktu melahirkan. Ada yang pada waktu melahirkan baca Alkitab, udah keluar anaknya. Gitu. Ada yang gitu saudara? Sambil buka TikTok, haleluya, gitu ya. Tiba-tiba anaknya keluar, nggak ngeden-ngeden, nggak ada saudara. Itu namanya kutuk saudara. Kutuk sakit bersalin. Saudara sadari bahwa kita ini menerima kutuk waris dari dosa Adam dan Hawa. Makanya Alkitab mengatakan semua manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Bapa. Betul saudara? Lalu ada Yesus yang memperdamaikan kita dengan surga. Dengan darahnya yang tercurah, kita dilayakan. Makanya saudara, setiap bulan saudara perjamuan kudus. Pernah? Siapa yang ikut perjamuan kudus? Saudara dilayakan untuk duduk sehidangan. Darah Yesus sudah mengalir dalam kehidupan kita. Tubuhnya yang kita itu sudah ada bersama dengan kita, saudara. Artinya apa? Mendarah daging dalam kehidupan kita, saudara. Lalu kita gak mengucap syukur. Katakan kanan kirinya, terlalu. Apa kata orang Irama? Kenapa? Karena kita
Samaria, dia dengan suara yang nyaring, dia dengan jingkrak-jingkrak, dia dengan penuh sukacita, menari untuk Tuhan, saudara. Kenapa? Ini ungkapan rasa syukurku kepada Tuhan. Amin. Saudara, jangan sampai kalah sama orang-orang saudara kita itu, saudara. Mereka tiap hari mengucap syukur. Status kita jelas, saudara, kita ini adalah anak-anak Tuhan. Orang Samaria bukan anak Tuhan, saudara, tapi kita jelas statusnya bahwa kita ini adalah anak-anak Tuhan. Masa anak Tuhan nggak terima kasih sama bapaknya? Ayah, kayak gitu kan, saudara. Amin. Siapa di sini yang pernah jadi anak? Oh, pernah jadi anak ya? Pada waktu saudara minta sesuatu kepada bapak saudara, apakah perlu pakai puisi? Bapak begitu gantengnya, begitu kekarnya badanmu bapak. Oh bapak, bagi duit dong. Mamaku sayang, betapa indahnya rambut bergelombang. Bagi duit mak. Nggak perlu, saudara, kita nggak perlu teriak-teriak seperti orang Samaria. Kita ini bukan orang yang sakit-sakit, gitu, saudara, betul? Kita nggak perlu teriak Yesus, Yesus, nggak perlu. Dengan suara hatimu dia tahu, saudara. Makanya tetesan air mata kita, dia tahu artinya, saudara. Itu air mata buaya atau air mata apa, dia tahu. Betul, saudara? Walaupun ada nangis di geribu, Tuhan tahu itu air mata apa. Amin. Dia tahu segala pikiranmu, saudara. Amin, saudara. Jadi hari ini kita mengucap syukur. Kenapa? Tahu diri. Amin. Saudara pernah ngutang, lalu dibayarin utangnya beres semua? Oh belum. Tiba-tiba ada orang datang nih, saudara. Pak, saya bereskan utang bapak semua. Saya nggak punya utang sama siapapun dan saya bereskan utang bapak. Dan hari ini bapak terbebas dari utang. Senang apa enggak? Senang. Terus kita nggak mengucap syukur sama orang itu. Ya Tuhan, Pak, bagaimana aku membalasnya? Padahal sebelumnya minta ampun. Kira-kira saudara peluk nggak bapak itu? Peluk. Terima kasih. Sambil nangis-nangis, saudara, sambil peluk. Bapak. Betul, saudara? Utang gua selesai. Bukan kita yang bayar, tapi ada orang yang bayarnya. Siapa itu? Yesus. Tahu diri. Katakan kanan kirinya tahu diri. Tahu diri ya. Jangan maksa-maksa. Gue udah ngapain sih? Gue pernah begini. Lu pernah ngasih apa tuh gereja? Understand? Baru gembala kayak gitu. Lu pernah kasih apa sama gembala? Amin, saudara. Lu jangan cacat-cacat apaan sih? Lu mau cari gereja yang seperti apa? Mau cari gereja yang sempurna, harus mati dulu, baru ketemu sama yang sempurna. Itu pun kalau ketemu. Repotnya kita udah mati kagak ketemu. Ketemunya sama Dajjal, selesai nasib lu. Amin, saudara ya. Jadi bagian kita tahu diri, sadar diri bahwa ada orang-orang yang telah berbuat baik kepadaku, bahwa ada Yesus yang selalu menudungi kehidupanku, bahwa ada Bapak Gembala yang terus mendoakan hidupku. Gak pernah tuh Bapak Gembala mencela atau mengutuki. Dalam nama Yesus, miskin. Sejahat-jahatnya, kesel yang ada cuma saudara. Tuhan, itu domba jangan
jangan sampai jadi kambing. Domba-domba aja, jangan sampai jadi kambing, saudara. Kalau kambing tuh nyeruduk melulu. Kalau domba urut. Saudara kambing atau domba? Domba. Saudara kambing atau domba? Domba. Yang benar, saudara kambing atau domba? Siap. Loh kan saya tanya, saudara kambing atau domba? Manusia kan? Oke, tapi diumpamakan apa? Domba. Di Alkitab nih, orang Kristen tuh kadang-kadang diumpamakan seperti anjing. Saudara tahu anjing? Piara anjing di rumah? Anjing itu dikasih makan, dia setia banget sama tuannya. Itu anjing, makanya namanya proskuneo. Pernah sama-sama anjingnya kalau pulang ke rumah? Dia kibas-kibasin ekor. Tuan, datang. Inces datang. Walaupun yang datang nenek-nenek, tapi kan tetap inces kan. Disambut kan, dijilat-jilatin, semuanya. Kenapa? Karena dia tahu dia harus berterima kasih sama tuannya. Makanya kalau saya tuh ibadah pernah saya khotbah di persekutuan orang-orang Manado. Itu yang namanya daging, tulang-tulang. Itu tulang-tulangnya jangan dibuang. Kenapa? Untuk yang di rumah. Untuk suami maksudnya? Ada anakku. Emang anak ibu suka daging apa suka tulang? Bukan itu maksudnya. Ada namanya Becky. Bayangin tuh saudara ya. Tuannya makan, Becky juga makan. Apa yang tuan makan? Daging-daging, Becky makan tulang. Tapi intinya ada perhatian saudara, ada peduli. Betul saudara? Kasih Becky tahu berterima kasih. Makasih. Bagaimana dia bersuara? Ya seperti itulah. Amin. Kenapa kita harus mengucap syukur? Sadar diri dan tahu. Gak usah protes-protes. Kok gue nyokok gini? Lu udah pernah kasih apa? Saya udah kasih uang 1 miliar. Saya kok begini. Lu udah pernah kasih apa sama Yesus? Belum apa-apa kan? Makanya kalau mau ditanya secara jujur, kita ini layak gak sih di hadapan Tuhan? Kalau menurut saudara nih, saudara layak gak sih di hadapan Tuhan? Berdiri di hadapan Tuhan itu layak gak sih? Kenapa enggak? Banyak dosa kan ya? Pagi hari tadi ini bangun tidur udah banyak bohong kan? Oke. Udah agak kesel di hati kan? Enggak juga ya? Aman ya? Ada sedikit. Sedikit aja tuh. Selesai. Makanya betapa sucinya dan solehnya kita harus hidup saudara. Karena apa? Hampir-hampir saja orang benar tidak diselamatkan. Makanya tahu diri. Katakan kanan kirinya tahu diri lagi. Yang kedua, kenapa kita harus mengucap syukur? Mengucap syukur itu identitas kita sebagai orang percaya. Identitas kita sebagai orang Kristen. Berapa banyak gereja ditutup, berapa banyak gereja dibakar, berapa banyak hamba Tuhan disembelih saudara. Tapi orang Kristen tetap bernyanyi, mengucap syukur. Ada gereja HKBP yang di Bekasi ditutup saudara. Ibadahnya di mana? Depan Istana Negara. Saudara tahu bahwa orang Batak sudah menyanyikan? Seluruh Jakarta mendengar. Saya cuma bilang begini, itu bagus. Kapan lagi kita ibadah di jalanan saudara? Amin. Memang gereja harus ditutup biar kita ibadahnya di jalanan saudara. Biar orang tuh mendengar, wah ada haleluya. Pasti orang ikut nyanyi kok. Haleluya gitu kan saudara. Orang Kristen punya identitasnya mengucap. Maka kalau kita sudah mulai bersungut-sungut,
sudah mulai taringnya udah mau keluar, kehilangan identitas. Makanya siapa di sini yang pernah berantem sama suaminya? Ibu-ibu. Bapak-bapak pernah berantem sama istrinya ada? Saya ini suami kamu. Kehilangan identitas. Makanya perlu pengakuan diri. Betul sudah? Saya ini istrimu. Saya suamimu. Apalagi ada anak. Tuh lihat tuh. Tuh anak lo tuh. Modelnya kayak gitu tuh. Percis mirip kayak lo tuh. Si istri. Enak aja. Anak lo. Enak aja. Tuh karakternya. Gayanya. Cara bicaranya. Sama seperti itu. Anaknya bingung. Gua anak siapa? Pernah begitu saudara? Hati-hati. Kita kehilangan identitas di situ saudara. Sebagai orang percaya. Amin. Apalagi udah marah-marah sama anak-anaknya. Dasar anak setan. Anaknya setan yang lahirin kuntilanak gitu saudara. Bapaknya genderuwo. Kakeknya kakek cangkul. Neneknya nenek gayung. Tantenya suster ngesot. Ini keluarga apa kayak gitu saudara? Ini terjadi saudara. Kalau kita udah marah-marah, maka kadang-kadang kita tidak terkontrol saudara, betul? Siapa di sini pernah marah-marah? Nah, pada waktu saudara marah-marah, apakah ada firman yang keluar? Semua maki-maki. Jadi, gue gak terima. Gue jadi maki. Dasar buaya. Buaya darah. Kadang-kadang ke laut juga tuh buaya. Ya kan, semua kebun binatang keluar sudah. Siapa di sini yang suka makan babi? Suka makan daging babi? Suka? Daging anjing ere. Suka juga ya, puji Tuhan. Saudara, anjing boleh masuk ke mulut kita, babi boleh masuk ke mulut kita, tapi yang paling penting, babi sama anjing jangan keluar lagi dari mulut kita. Kita memang suka babi, masuk babi, anjing masuk, udah sampai di situ aja nggak boleh keluar lagi. Keluar lewat belakang, jangan lewat depan lagi, saudara. Udah makan babi, makan anjing, dikeluarin lagi. Makanya ada percakapan antara babi monyet sama anjing. Datang kasih monyet. Gue bingung sama manusia. Kenapa nyet? Mereka kalau marah-marah, nama gue disebut-sebut melulu dasar monyet gitu. Si anjing bilang begini, iya bener, gue juga. Kalau mereka marah-marah, nama gue sering disebut dasar anjing gitu. Datanglah si babi. Ada apa? Ada apa? Begini babi. Kita ini berdua bingung. Manusia itu kalau marah tuh aneh-aneh. Nama kita disebut-sebut. Gue juga loh. Gue juga pernah dengar tuh nama gue disebut sama mereka pada waktu mereka ngamuk-ngamuk suami istri. Dasar babi. Ternyata manusia suka juga kawin sama babi gitu kan. Halo. Ketika kita mengatakan dasar anjing, berarti lu sedang berteman dengan anjing itu. Apalagi ketika kita ngomong sama anak kita dasar anak setan, lu gondoruonya. Ya kan? Ketika kita ngomong sama suami dasar babi, anjing. Lu kawin sama babi, lu tidur sama babi sama anjing itu lu. Iya kan? Dasar lo. Dasar apa lagi? Banyak saudara. Dasar orang bego. Yang tolong lu kenapa mau kawin sama orang bego? Makanya ketika itu kita kehilangan identitas diri kita, saudara. Selama kita bersungut-sungut, selama kita berkeluh kesah, kita kehilangan identitasnya. Amin. Makanya identitas orang Kristen di mana-mana di seluruh dunia tahu orang Kristen itu punya kasih. Selalu mengucap syukur, selalu tersenyum. Saya mau bilang, orang Kristen jangan kalah sama orang India. Saudara pernah nonton film India? Siapa bintang filmnya? Sarulka. Dulu Amitabh Bachchan, ya kan? Amitabh Bachchan udah senior, sekarang yang muncul Sarulka. Nah, Sarulka itu punya ponakan namanya Sherlock Holmes.
Lalu punya paman namanya Belokat. Punya sepupu namanya Iksan Khan. Saudara, saya mau bilang begini, jangan kalah sama orang India. Orang India kalau punya masalah, apa yang dia lakukan? Nyanyi. Pacarnya diambil orang? Nyanyi. Rumahnya dirampok? Nyanyi. Rumahnya kebakaran? Nyanyi. Pacarnya mati? Nyanyi. Makanya orang India gak boleh ketemu tiang. Bagusnya di gereja gak ada tiangnya. Kalau ada tiangnya, nyanyi di situ muter-muter. Merejekene, merejekene, kuci-kuci utahe. Makanya orang India gak boleh ketemu lapangan. Sudah. Artinya gini sudah. Di dalam segala hal, orang India selalu bernyanyi. Susah maupun duka maupun senang, mereka nyanyi. Orang Kristen punya pergumulan ngapain? Nangis. Udah nangis kalau seling lagi. Ibu, saya mau ya, saya kan gembala juga nih. Lebih enak konselingin laki-laki daripada perempuan, ibu-ibu. Lama. Kalau bapak-bapak simpel, setengah jam selesai. Amin Pak ya, kuat Pak ya, siap. Tapi kalau perempuan, ibu-ibu, baru bapak gembala, ibu gembala. Itu tarikan pertama sudah. Tarikan pertama. Ya, baru. Saya punya pergumulan saya. Makanya konseling ibu-ibu atau perempuan itu kadang-kala bisa sampai 4 jam. Wow. Lama memang. Kenapa lama? Tangisannya itu. Belum lagi ingus keluar. Saya pernah konseling saudara, Tuhan, air mata keluar, ingis keluar. Saya sendiri geli itu. Tapi telan udah terus. Waktu didoain, dia nggak sadar kali itu ingus keluar ya. Dan dia nggak mencari yang namanya tisu, nggak cari apa. Pokoknya biarin aja tuh meler-meler di situ. Itu baru tarikan ketiga tuh saudara. Begitu modern. Makanya kadang-kadang bisa sampai 4 jam. Makanya istri saya itu kadang-kadang nggak bisa. Lu tuh hidupnya yang simpel aja, kenapa sih? Nggak usah ribet-ribet pakai cara nangis-nangis, konseling aja gitu. Saya punya suami digoda kuntilanak. Terus bagaimana caranya? Caranya apa? Caranya supaya dia kembali lagi. Ya simpel kan? Ya dong. Ucap syukur. Terus saya tanya gini, mana lebih cantik? Kuntilanaknya atau ibu? Ya kuntilanaknya sih. Oke, nggak apa-apa. Wajar. Makanya ibu harus cantik-cantik di rumah. Untuk suami. Jangan udah nikah ngomong I love you itu susahnya minta ampun. Waktu pacaran sebentar I love you, sebentar I love you. Siapa di sini yang pacarannya waktu itu main surat-suratan? Super kilat, jazz, belum lagi ada listrik. Kalau sekarang kan WA semua kan? WA pakai icon, lap gitu ya. Pacaran 5 tahun udah kayak cicilan mobil gitu. Gak taunya putus, udah panggilnya papa mama. Masih pacaran udah panggil papa mama. Gak taunya kawinnya bukan sama dia. Nyesek di hati saudara. Makanya jangan sampai kita berkeluh kesah. Kenapa? Karena kehilangan identitas kita saudara. Amin. Orang Kristen punya ciri khas. Ciri khasnya apa? Mengucap syukur. Itu identitas kita saudara. Jadi kalau udah mulai marah-marah, mulai identitas. Jadi kalau udah mulai marah-marah, bersungut-sungut, kasih tahu identitas, tahu diri, kusta. Nah, udah mulai tuh diingetin aja kayak gitu, kusta, tahu diri, identitas. Supaya ingat saudara, amin. Yang ketiga, kenapa kita harus mengucap syukur? Karena itu kehendak Bapa.
mengucap syukurlah dalam satu hal. Katakan amin. Puji Tuhan. Mengucap syukurlah dalam satu hal. Katakan amin. Segala hal atau satu hal? Kenyataannya? Lagunya kan enak. Jangan yang enak-enak aja yang ku terima, yang gak enak juga terima. Kan lagunya gitu ya. Bila walaupun aku diremukkan, kepalaku dipecahkan, hatiku dihancurkan, dan tanganku dipatahkan, namun aku tetap bertahan walau tidak ada kepala lagi. Haleluya. Artinya apa? Apapun yang terjadi, kita dipaksa sama Tuhan untuk terus mengucap syukur. Makanya di 1 Tesalonika 8 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itu adalah yang dikehendaki Allah. Saudara tahu arti kehendak itu apa? Apa artinya kehendak? Kemauan Bapa. Kemudian apa lagi? Keinginan Bapa. Kemudian apa lagi? Ini kehendak. Keinginan, kemauan, terus apa lagi? Yang disukai Bapa. Kemudian apa lagi? Gak apa-apa, jawab aja semua Pak. Saudara, jawab aja. Nilainya 100 kok. Kehendak, keinginan, kesukaan, kemauan, terus apa lagi? Kerinduan, terus apa lagi? Hah? Kenangan? Kenangan apa? Kok kenangan? Kesenangan. Oh, kesenangan. Oke, apa lagi? Saudara, arti kehendak itu. Saudara pernah kerja di kantor? Siapa yang hari ini kerja di kantor? Jam berapa masuk? Masuk kantor jam berapa? Jam 8.30. Jam 8 atau jam 7? 8.30. Jam 8.30. Pulangnya? 17.30. Jam 5. Ada yang jam 4, ada yang jam 5 kan? 17.30. 17.30. Masuk pakai fingerprint? Enggak harus. Enggak. Ya masuk-masuk aja gitu. Tapi datang kan? Absen. Oke. Ada yang pakai fingerprint, ada yang absen. Ada di sini kerja di perusahaan, di kantor, lalu masuknya suka-suka. Enggak. Enggak boleh. Suka-suka pula. Bukan kantor gue ini. Makanya gue suka-suka. Karena bukan kantor gue. Ada kayak gitu saudara. Setiap kantor itu punya aturan main. Dan saudara dipaksa untuk mengikuti aturan main itu. Walaupun gak suka. Lalu sih dipaksa-paksa begini. Emang iya, ketika saudara ada di dalam sebuah komunitas, dalam sebuah perusahaan, saudara dipaksa untuk mengikuti aturan main itu sih. Di dalam Tuhan ada namanya kehendak, ada namanya perintah. Mau gak mau, suka gak suka, siap gak siap, saudara dipaksa sama Tuhan. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Bapa. Dipaksa. Kadang-kadang Tuhan paksanya agak berat saudara. Dipaksa saudara untuk mengucap syukur. Mau gak mau, suka gak suka, siap gak siap, kita dipaksa oleh Tuhan untuk mengucap syukur. Kenapa? Ini kehendak Bapa, ini kemauannya Bapa, ini keinginannya Bapa. Kita mengucap syukur saudara. Supaya apa? Sehat jasmani dan rohani. Makanya kalau orang yang selalu mengucap syukur, tersenyum saudara, hati yang gembira adalah obat, itu umurnya panjang. Coba pulang dari tempat ini nih, masuk ke parkiran, panas, di dalam kan dingin ya, keluar tuh panas banget sih, panas, mengeluh saudara, masuk mobil, panas, AC, keluar mobil, panas. Sampai di rumah, marah. Aduh, gimana sih? Mau makan marah, habis makan marah, mau ke kamar mandi marah, keluar dari kamar mandi,
praktekin nanti. Kalau saya kesini lagi berarti udah gak ketemu lagi. Mati. Bisa stroke, saudara. Hati yang gembira adalah obat dari segala macam penyakit. Makanya kalau saudara pernah dirawat di rumah sakit, pernah nggak dimaki-maki sama susternya? Pernah, Pak. Loh kenapa? Pakai BPJS. BPJS super murah. Jangan cerewet. Sakit juga berisik aja lo. Udah makan. Makanannya kayak suster. Makan. Pernah digituin bisa Pak suster? Nggak pernah ya? Susternya baik-baik semua ya. Ibu makan supaya ibu sehat. Digituin kan? Kadang-kadang dilus-elus, ibu makan ya. Nggak mau. Maunya disuapin. Oh ibu mau disuapin. Disuapin ya bu, biar sehat ya. Disuapin loh semuanya. Betul saudara? Sekali suapan 500.000. Didikitin makanannya biar banyak suapannya saudara. Mahal. Kesehatan itu mahal saudara. Amin. Tapi kesehatan itu simpel. Hati yang gembira adalah obat. Amin. Mengucap syukur. Dipaksa kita untuk mengucap syukur. Boom. Sama Tuhan. Siap gak siap? Mau gak mau? Kita mengucap syukur. Amin. Aduh Pak, gue mana bisa mengucap syukur dalam keadaan kayak gini. Utang gue banyak pergumulan. Di depan aja debt collector ada 10 tuh lagi nungguin gua. Mengucap syukur. Amin saudara. Saudara siap mengucap syukur? Amin. Loh saya katanya amin, bu siap apa enggak? Siap. Saudara siap mengucap syukur? Siap. Siap. Mau gak mau, suka gak suka, saudara harus siap mengucap syukur. Amin saudara. Amin. Walaupun dalam keadaan yang tidak baik, kan lagunya jelas tuh. Ya tadi lagunya tadi biar. Bukan yang enak-enak aja kita terima, maunya enak-enak aja. Pas Tuhan berhadapkan, boom. Kok begini jadinya? Kok begini jadinya? Kok begini jadinya? Ini nggak sesuai dengan harapanku loh. Harapan lo, harapan Tuhan. Kok lama-lama kita ngatur Tuhan? Tuhan. Kan hari-hari ini kadang-kadang hujan, kadang-kadang panas, betul ya? Lalu kita protes sama Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan sudah tidak bisa lagi mengatur cuaca, Tuhan turun aja. Biar saya yang naik ngatur cuaca. Mengucap amin saudara. Amin. Ini kehendak Bapa, bukan kehendak dunia lagi, tapi kehendak Bapa supaya kita mengucap syukur. Kenapa sih Bapa maksa-maksa kita mengucap syukur? Supaya lu pada sehat. Sehat jasmaninya, sehat rohaninya. Amin. Supaya gak pernah masuk rumah sakit. Ada gak waktu saudara masuk rumah sakit lalu dibilang begini, jangan lupa datang lagi? Ada kayak gitu? Enggak kan? Susternya bilang, Bo, jangan datang lagi ya. Udah, cukup sekalinya aja. Sekali datang ya mati gitu. Nggak susah ya, gitu. Amin saudara. Tuhan ngajarin nih supaya hati kita hati gembira dalam obat. Tuhan tuh baik sama kita, makanya dia paksa kita. Kalau iblis maksanya apa? Jangan ucap syukur lu. Lu keadaan kayak gini lu ucap syukur gimana sih? Kita mau dengar yang mana? Dengar Tuhan atau dengar setan? Nah makanya kalau dengar setan yang begitu keluar, dasar setan, aneh, balik gitu. Lama-lama kerupuk. Tapi sini nggak ada yang ngomong kayak gitu ya. Jangan. Sejelek-jeleknya suamimu, itu adalah suamimu. Kita dipaksa untuk menerima dia apa adanya. Katakan amin. Anak-anak kita, bagaimanapun itu adalah anak kita, saudara. Kita dipaksa untuk menerima mereka. Keadaan ini dipaksa sama Tuhan untuk kita menerimanya. Makanya kita mengucap syukur. Kenapa kita harus mengucap syukur? Yang pertama, kita harus tahu diri. Karena itu adalah yang kedua, identitas kita sebagai orang percaya. Yang ketiga, kita dipaksa sama Tuhan untuk mengucap syukur. Kenapa? Ini kehendak Bapa. Ini kemauan dari surga. Ada yang mau bantah kemauan dari surga? Enggak.
Ada yang mau protes, oh nggak bisa nih. Ini salah nih Tuhan nih. Ada yang mau kayak gitu. Dilaknat lo jadi batu. Itu saudara ya. Jadi ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Sering kali kita dengar khotbah tentang mengucap syukur saudara, tapi dipraktekkannya. Harus tahu hari ini bahwa kita dipaksa sama Tuhan. Ini kehendak Bapa. Ini kehendak surga. Ikutin aja saudara. Amin. Jadi 3 hal ini menjadikan kekuatan bagi kita untuk kita terus mengucap syukur di dalam segala hal. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang menguatkan kami kembali, untuk kami mengerti apa yang harus kami lakukan di dalam kehidupan kami ini ya Bapa. Kami tidak mau seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan Tuhan Yesus, yang tidak berterima kasih, yang tidak ngerti bagaimana dia harus datang kepada Yesus. Tapi kami mau seperti orang Samaria yang datang kembali kepada Yesus ketika dia mengerti ada berkat Allah, ada kesembuhan, ada ketahiran yang Tuhan sudah lakukan atas orang itu ya Bapa. Dan kami mau seperti itu Tuhan, dan jadi orang yang selalu berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur di dalam segala hal ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara di tempat ini Tuhan, tapi hamba percaya bahwa Engkau Allah yang terus berbicara kepada kami semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Saya percaya kita semua diberkati oleh Tuhan. Amin. Boleh lambaikan tangan yang diberkati, yang senantiasa mau mengucap syukur dalam segala hal. Puji Tuhan, Tuhan memberkati firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Waktunya kita akan menabur untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Haleluya. Semangat untuk menabur. Saatnya kita mau menabur buat pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Haleluya. Tuhan persiapan yang terbaik buat Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur betapa Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kami. Penyertaan Tuhan nyata terus bagi setiap kami Tuhan. Bahkan dalam segala hal yang kami kerjakan, apapun itu Tuhan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kami boleh melihat bahwa Tuhan senantiasa campur tangan apa yang kami lakukan. Pekerjaan kami, usaha kami, mata pencarian kami yang berbeda-beda Tuhan, kami boleh melihat bahwa kasih setia Tuhan selalu nyata bagi setiap kami. Dan waktunya kami akan memberikan setiap apa yang Tuhan beri dalam hidup kami. Persembahan kami, apapun itu Tuhan, kami memberikan karena kami mengasihi Tuhan. Sebabnya Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman-Mu. Kami percaya dan kami imani itu Tuhan terjadi di dalam kehidupan kami. Mengucap syukur dan kami akan memberikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah, tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku tergoyahkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi
Tuhan memberkati setiap taburan kita. Tuhan balas berkat sesuai dengan janji firman-Nya. Dan kita akan mendengarkan pengumuman melalui multimedia. Shalom semuanya, mohon perhatiannya untuk pengumuman sepekan. Kami seluruh keluarga besar GBI Shine and Glory mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ihsan Palopo atas pemberitaan firman yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati Pak. Selanjutnya, ibadah minggu depan adalah ibadah perjamuan kudus yang akan dilayani oleh gembala kita Bapak Fernando Sinambela pukul 9 pagi. Dan selanjutnya yaitu ada doa pagi GBI Shine and Glory setiap hari Sabtu jam 5.30. Ibadah Youth GBI Shine and Glory setiap Sabtu pukul 3 sore. Kami mengundang teman-teman youth untuk hadir dan bersama-sama menikmati lawatan Tuhan. Datang ya. Halo teman-teman, nama saya Lovely. Saya mengajak teman semua untuk ibadah dalam Sunday School GBI Shine and Glory setiap minggu pukul 11.30 di lantai 3. Sampai jumpa lagi. Lionel, 我来自ini, 我喜欢运动. Mau bisa bicara Mandarin? Yuk teman-teman kita berlatih bersama dalam pelatihan bahasa Mandarin. Untuk minggu depan kita belajar bahasa Mandarin ya. Jangan lupa bawa buku dan alat tulis supaya tidak lupa atas pelajaran yang telah diberikan. Sampai ketemu minggu depan. Nah, demikian pengumuman sepekan ini. Saya Keke mengucapkan terima kasih dan God bless you. Oke Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita dengan hari ini. Sebelumnya saya mau klarifikasi dulu dengan Pak Ihsan. Kami orang Manado Pak. Ini orang Manado Pak. Ini BL, ada Pak Joni di belakang orang Manado Pak. Kami bukan cuma babi, anjing yang kami makan. Pokoknya semua yang di darat kami makan. Di laut kami makan. Di udara juga kami makan semua Pak. Yang terbang siang maupun malam. Tapi kami tidak mau mengucapkan iblis saja Pak kami makan. Lupa sekali. Sampai sekarang Pak di tanah merah Pak, banyak tuh Pak iblis-iblis yang kami sikat di sana. Saya cuma mau mengulangi pengumuman tadi Bapak Ibu Saudara, jangan lupa minggu depan kita perjamuan kudus. Ajak tetangga Bapak Ibu, samping kiri, samping kanan, depan, belakang, atas, bawah. Kita sama-sama beribadah di tempat ini. Sekalian perjamuan kudus. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan ya. Satu langkah lagi kita maju ke depan Bapak Ibu. Pengumuman sudah lewat multimedia dan semuanya diambil alih oleh anak-anak muda di tempat ini. Tepuk tangan untuk
usia sekolah minggu, usia remaja, pemuda, agar supaya didorong untuk ikut ibadah. Di tempat ini bukan cuma ada ibadah juga, bukan youth, ada pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan musik, ada pelatihan tamborin, ada juga pelatihan bahasa. Ada bahasa Inggris, jangan cuma yes dan no yang kita tahu ya. Ada pelatihan bahasa Inggris, ada juga pelatihan Mandarin. Mungkin setelah bahasa Inggris dan Mandarin, mungkin kan perlu ditambahin pelatihan bahasa Korea. Korea Utara. Rencananya Jepang. Semua ini untuk memuliakan Tuhan Bapak Ibu Saudara ya. Bukan karena satu orang doang, bukan cuma gembala doang yang berdoa atau pendoa yang berdoa, tapi kita semua sesuai dengan tema tahun 2004, tahun keajaiban Tuhan. Ini sudah di akhir bulan ke-6, besok sudah bulan ke-7, dan saya berharap kita semua sama-sama mengalami tahun keajaiban Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua berdiri. Kita akhiri ibadah kita dengan doa syafaat. Haleluya. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan buat kebaikan-Mu bagi kami. Terima kasih untuk sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Kami boleh bersyukur, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang Kau nyatakan dalam hidup kami sampai saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Engkau boleh mempertemukan kami kembali sebagian daripada jemaat-jemaat GBI Shine and Glory ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan, kekuatan yang Kau berikan buat kami ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan untuk kami menjalani hari-hari ke depan. Terlebih ya Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami baca bersama, kami renungkan bersama ya Tuhan. Biarlah firman yang sudah kami dengar ini boleh menjadi kekuatan buat kami menjalani hari-hari ke depan. Kami juga berterima kasih buat hamba-Mu ya Tuhan Pak Iksan yang sudah Kau kirim ke tempat ini untuk membawakan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu ini ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada, Engkau menyertainya ya Tuhan. Kesehatan, kekuatannya ya Tuhan, keluarganya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanan hamba-Mu ya Tuhan. Dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan, Engkau menyertainya ya Tuhan. Tanda-tanda ajaib menyertai hamba. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat jemaat-jemaat-Mu ya Tuhan yang saat ini belum sempat hadir ya Tuhan. Kami tidak tahu ya Tuhan apa pergumulan mereka ya Tuhan. Tapi kami akan percaya Tuhan Engkau menyertai mereka. Yang sakit Engkau sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat hamba-hamba-Mu yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan ini pagi siang harinya Tuhan. Berkati ya Tuhan pendoa-pendoa-Mu ya Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang terbaik Kau berikan buat mereka Tuhan. Tim musik ya Tuhan, WL Sinar ya Tuhan, Engkau berkati ya Tuhan. Youth pengerja ya Tuhan, diaken-diakones, Asyar Kolektan, tim multimedia, guru-guru sekolah minggu ya Tuhan, Engkau berkati mereka semua ya Tuhan di sepanjang hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat bangsa kami ya Tuhan. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Berkati pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa kami, Presiden, Wakil Presiden, para Menteri ya Tuhan, Panglima TNI, Kapolri ya Tuhan, bahkan sampai tingkat RT RW ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kami mau katakan Shalom Indonesia, damai sejahtera ada sebangsa kami. Berkati bangsa kami ya Tuhan. Kami juga mau melepaskan damai sejahtera untuk bangsa pilihan Israel. Kami mau katakan Shalom Israel, berikan kedamaian atas bangsa Israel. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat gembala kami Tuhan Fernando. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada ya Tuhan. Engkau menyertainya Tuhan. Tentara malaikat-Mu berjaga-jaga atas hamba-Mu ya Tuhan. Berkati pelayanannya ya Tuhan, biar tanda-tanda ajaib menyertai hamba-Mu ya Tuhan. Berkati istrinya Ibu Luni, berkati Karen ya Tuhan, berkati keluarga besar daripada hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih ya Tuhan. Saat ini ya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain. Sebelumnya Tuhan, kami akan mengucapkan doa yang Kau ajarkan kepada-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu,
datanglah gereja kebenaran untuk hidup seperti surga. Berikanlah kami kedatangan menolong kami dan ampunilah kami kesalahan kami seperti kami telah mengampuni kesalahan kami. Dan jangan membawa kami pencobaan, tetapi lepaskan kami dari dan kuasa kami sampai selamanya. Mari saudara, angkat tangan kita tinggi-tinggi. Diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah bakul adonanmu, diberkatilah keluarga besarmu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah usahamu, diberkatilah bisnismu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah suami, diberkatilah istri, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah anak cucumu. Apa saja yang kau lakukan, semuanya berhasil, semuanya sukses, semuanya beruntung di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih Allah dan penyertaan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara dan saya sampai kesudahan akhir zaman, sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menjemput kita di angkasa yang penuh dengan kemuliaan-Nya. Mari saudara yang sudah diberkati Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin.